Hari Selasa lalu, Pengadilan Negeri Magelang kembali menggelar sidang kasus penembakan yang dilakukan Cliff Sangra, suami bintang film Susana terhadap menantunya FX Abriharso Prihartoboyo. Sidang menghadirkan Kiki Maria, putri tunggal Susana yang juga istri Abriharso, serta Misha, anak pertama Kiki sebagai saksi. Kiki Maria yang belum lama ini berduka atas kepergian ayah kandungnya Diki Suprapto merasa menjadi anak yatim piatu karena sikap acuh ibunya setelah peristiwa penembakan. Besar-besaran. Menyenangkan sekali bila memiliki suami yang mengerti betul hasrat dan keinginan sang istri. Setidaknya Mediana Maimunah yang lebih akrab dipanggil Memes sudah memiliki suami semacam itu. Adi MS, sang suami yang handal sebagai konduktor orkestra dan mengaransemen lagu, telah menyumbangkan kepiawaiannya pada album The Best of Memes yang akan segera dilempar ke pasaran. Bicara soal album rekaman, rasanya sudah sekian lama Memes vakum dari dunia menyanyi. Kemarin 3 tahun kemarin kan era kontes-kontesan ya, terus, banyak band gitu kan. Jadi, sebenarnya bukannya saya malas membuat album, enggak, cuman, saya rasa, mmm, cukup menahan diri aja untuk tidak gegabah mengeluarkan album solo. Saya cuman ada 2 lagu baru, 1 lagu, Dewyk dengan judul, Dia dan Cintamu, kemudian lagu Rindukan Aku, ciptaan, Pai Shandy. Yang lagu Dewyk diaransemen oleh Pai BIP. Kalau lagu Rindukan Aku diaransemen oleh, Mas Adi MS dengan bantuan Victoria Philharmonic Orchestra. Harapan saya di album The Best ini akan menjadi jembatan untuk membuat album solo kembali. Pemirsa, hidup Anda dan pasangan akan semakin bergairah bila dibumbui oleh kejutan-kejutan manis. Seperti yang dilakukan oleh Pipi, istri Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini memberikan kejutan di hari ulang tahun suaminya tercinta. Dan pemirsa, ada kelahiran, ada pula kematian. Itulah fase yang harus dilalui oleh manusia. Hari Selasa lalu, seniman lenong Betawi Haji Nasir menghembuskan nafasnya yang terakhir. Seperti apakah sosok Haji Nasir di mata istrinya? Tapi sebelumnya saksikan dulu berita tentang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari kemarin diberi kejutan oleh istri tercintanya Pipik. Tanpa sadar, Ustadz Jeffrey digiring menuju ke sebuah tempat di kawasan Cafe Tenda Semanggi. Di sini sudah menunggu sanak kerabat baik dari Ustadz Jeffrey maupun istrinya. Pipik menyelenggarakan pesta ulang tahun kejutan buat suami tercinta. Tanggal 12 April kemarin, Ustadz Jeffrey berulang tahun yang ke-33 tahun. Pesta digelar secara amat sederhana dan kue ulang tahunnya pun sangat mungil. Ustadz Jeffrey pantas terkejut karena selama ini Ustadz muda ini tak mengenal budaya merayakan ulang tahun, apalagi secara besar-besaran. Baginya ulang tahun bukanlah saatnya berpesta, tapi saatnya berintrospeksi. Gue ini kan reborn, orang yang lahir kembali, yang dahulunya mati, yang dahulunya nothing. Siapa sih? Dulu cuma dikenal seorang yang gak ada manfaat. Terus cewek-cewek kalau denger nama gue paling takutnya luar biasa gitu kan. Udah gelinya, udah bencinya Masya Allah gitu. Tapi tiba-tiba sekarang seperti ini. Sebab satu, innallaha la yaghayyiru ma biqaumin hatta yaghayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu sendiri mau merubahnya. Lucunya, Pipik justru sering kangen dengan penampilan suaminya yang dulu sedikit urakan. Pipik sempat berpikir untuk mendandani suaminya persis seperti gayanya yang dulu. Karena susah menemukan model pakaian yang serupa, akhirnya Pipik hanya menghadiahi suaminya sebuah cincin. Tadi aku ngasih kado cincin gitu. Sebenarnya sih bingung ya mau ngasih kadonya. Karena dia udah punya semua, sendal udah punya banyak koleksinya. Dari warna A sampai Z udah punya, peci, baju semua udah punya. Terus bingung kan, aku buka foto-foto bilang, gue kangen nih dengan penampilan dia kayak gini gitu. Rambut gondrong, terus jeans sobek-sobek gitu kan. Pakai kaos jangkis, terus dompet yang ada rantai, pakai sepatu boot. Lucu kali ya gue kasih kado ini gitu. Bukan berarti Pipik merindukan kembali kenakalan suaminya. Pipik kini begitu bahagia melihat sang suami terus berjalan di jalan Allah. Bahagia yang nggak pernah saya lupakan ya itu kesuksesan dia dapat hidayah bisa berubah seperti ini gitu. Di lain yang dulu dia seperti apa dan sekarang dia bisa sukses, dicintai banyak orang, disukai anak-anak muda gitu. Itu yang kebahagiaan buat saya. Secara hitungan matematika,
32 dengan 33 itu bertambah kan. Tapi secara hitungan akhirat, jatah hidup kita berkurang di dunia. Kalau 35 tahun berarti tinggal 2 tahun lagi. Iya kan? Jangan sampai yang 2 tahun ini sia-sia gitu. Itu jadi rahasia Allah, kapan kita mati kita nggak tahu. Kenapa dirahasiakan oleh Allah? Supaya manusia cerdas. Kemudian dia mencari bekal. Umur manusia memang tidak bisa ditebak. Kemarin Dedengkot Lenong Betawi Haji Nasir meninggal dunia dalam usia 71 tahun. Almarhum dimakamkan kemarin sekitar pukul 10 pagi di pemakaman keluarga tak jauh dari rumah almarhum. Menurut Fatona, istri kedua almarhum sudah cukup lama mengidap penyakit asma dan liver. Meninggal aja nggak ada pesan. Meninggalnya sih, damai banget dia mah meninggalnya. Makanya alhamdulillah sakit lama begitu dia meninggal dalam keadaan lagi tenang, lagi damai, lagi dikerumuni saudara, anak saya. Di mata Fatona, almarhum adalah seorang suami sekaligus gurunya. Nasir kini telah pergi, namun semangatnya untuk terus mengangkat budaya Betawi ke tempat yang layak telah diwariskan kepada anak cucunya. Itulah harta terbesar peninggalan almarhum. Satu keinginan almarhum Nasir yang belum kesampaian adalah naik haji bareng Fatona istrinya. Saya mengakui Pak Haji Nasir itu suami yang baik, suami yang memperhatikan. Cuman memang kalau kita sih yang belum kesampaian, saya tuh mau niat pergi haji bareng sama dia belum pernah. Pernah ada uang, Pak Hajinya niat, saya niat, dia bilang iya dah kita mau pergi haji yuk tahun ini biar kita mati di sono gitu. Makanya kagak jadi. Sampai akhir hayatnya belum pergi haji bareng. Pemirsa, Gospot akan merangkum beberapa kejadian yang dialami oleh para selebriti kita. Kiki Maria menjadi saksi sidang kasus penembakan oleh Cliff Sangra terhadap suaminya FX Abri Harso. Ariel Peter Pan terkena lemparan batu saat manggung di Cirebon. Dan simak juga sidang ketiga Roy Martin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, ini dia rangkaian beritanya. Hari Selasa lalu, Pengadilan Negeri Magelang kembali menggelar sidang kasus penembakan yang dilakukan Cliff Sangra, suami bintang film Susana terhadap menantunya FX Abri Harso Prihartoboyo. Sidang menghadirkan Kiki Maria, putri tunggal Susana yang juga istri Abri Harso, serta Misha, anak pertama Kiki, sebagai saksi. Kiki Maria yang belum lama ini berduka atas kepergian ayah kandungnya Diki Suprapto merasa menjadi anak yatim piatu karena sikap acuh ibunya setelah peristiwa penembakan terjadi. Nggak ada kontak sama sekali. Kemarin ayah saya meninggal juga nggak ada tanggapan apa-apa. Oh, bapak meninggal dari ibu, tapi datang nggak? Nggak datang. Di hari yang sama, konser Peter Pan berlangsung di Stadion Olahraga Bima Cirebon. Tak perlu heran bila melihat suasana konser Peter Pan yang selalu padat penonton. Begitu Peter Pan menyelesaikan 3 lagu, tiba-tiba suasana yang awalnya tertib berubah menjadi ricuh. Aksi dorong antar penonton terjadi. Mereka yang terhimpit jatuh pingsan. Aksi lempar batu pun tak terelakkan. Konser terpaksa dihentikan karena Ariel terkena lemparan batu dan menderita luka di kepalanya. Ribut kenapa, Mas? Anak lempar-lempar terus Lempar-lempar apa, Mas? Hah? Batu sama aku, Pak. Lempar-lempar batu sama aku, Pak? Iya, Arielnya kena tadi. Dan memang dari pihak grup sendiri yang mengundurkan diri karena ada yang kebetulan terlempar. Dari kota Magelang dan Cirebon kita kembali ke Jakarta. Kemarin terdakwa kasus narkoba Roy Martin kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti sidang yang lalu, Roy kembali dihujani perhatian dan dukungan dari sahabat-sahabat artis dengan mempersembahkan buket bunga untuk Roy sebagai tanda cinta. Kami lebih tergelitik untuk mengetahui kegiatan Roy Martin selama di LP Cipinang ketimbang suasana persidangan. Kita menjelang ulang tahun Cipinang, ada kegiatan pertandingan sport. Kalau saya sendiri
Tiap hari saya main catur, pingpong, menulis, hanya itu aja.